Kita semua udah tidur. Farel itu suka main handphone. Entah kadang dia nonton YouTube dan lain sebagainya. Malam, ini udah malam. Itu ada sosok berdiri di jendela tadi. Itu kepalanya si sosok ini tuh benturin ke kaca. Teriak, tetangga kan keluar ditanya ada apa gitu. Jadi mereka itu dari kesaksiannya ditemuin pocong, diikutin pocong mau kemana-mana diikutin dari belakangnya. Dari situ terjawab dong, kenapa kontrakan itu 1.250.000. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia kuliah di Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Misbah. Mas Misbah, apa kabar, Mas? Baik. Baik ya, Mas ya? Iya. Oke. Mas, ini denger-dengar pengalaman horornya itu ketika kuliah di Jogja dan juga ngekos ya? Iya. Nah, itu apa yang terjadi nih di kosan? Jadi ada dua nih, sebelum kita ngekos kita ngontrak dulu. Yang jadinya pasti kontrakan itu setelah tahu nggak jadi, terus sama ngekos. Jadi awalnya itu pengen ngontrak tapi nggak jadi. Iya. Nggak jadinya ini kenapa nih? Jadi di kontrakan yang pertama ini kita nggak jadi ngontrak karena sebelum kita jadi, pas kita udah mau deal pembayaran, kita sempat mampir ke warung angkringan di depan itu, di depan gang masuk itu ada angkringan. Dan di sana kita diceritain kisah dari kontrakan itu yang membuat kita mengurungkan niat buat ngontrak di sana. Oh, oke. Tapi ketika ngekos malah ada kejadian juga. Ada kejadian juga. Dan itu belum, ibaratnya belum dikasih tahu siapa-siapa sama warga. Nggak ada yang ngasih tahu siapapun. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Mas Misbah, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id, dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Ada di Lentera Malam Podcast Horor. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Misbah, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi di tahun 2016 itu kita sama teman-teman tuh kuliah di Jogja. Nah, ketika kuliah di Jogja itu kan ya butuhnya, karena kita anak perantauan, kita butuh rumah. Nah, kita ada 4 orang nih, 4 orang termasuk saya. Itu kita nyari rumah aja deh gitu. Akhirnya kita putuskan buat nyari rumah, nyari info kemana-mana, udah keliling tuh. Akhirnya dapat info dari temen kawan kelas kita. Dia bilang gini, ada nih info kontrakan, mau nggak gitu? Berapa? 1.250.000. Itu 1 bulan? Enggak, setahun gitu. 1.250.000 setahun. Murah banget. Iya, murah banget. Akhirnya deal, lihat kontrakannya. Kita lihat kontrakan yang datang ke sana. Jadi kita berempat, saya, kemudian ada teman saya namanya Faris, kemudian ada teman saya lagi namanya Farul sama Arif. Lah yang nyari kontrakan ini si Faris sama Farul. Kebetulan mereka yang stay di Jogja, yang lainnya di kampung. Akhirnya nyari nih, dapet dari info tadi. Kita datang survei, udah suka nih si Faris, udahlah di sini aja. Rumahnya oke katanya. Terus ya lumayan lah, nggak terlalu jauh dari kampus karena masih daerah sini lah, daerah kota Jogja. Akhirnya kita udah deal, ketemu sama pemiliknya. Ini ketemu yang ini sama pemiliknya di rumah. Ya udah, pembayarannya lewat apa katanya? Udah transfer katanya. Karena kalau dulu kan kita belum pakai M-Banking ya. Kita ke ATM dulu. Nah, pas pulang nih, kan kita keluar dari gang. Di depan gang itu ada angkringan. Mampirlah anak-anak nih ke angkringan. Ditanya sama bapak angkringan, dari mana mas gitu? Dari kontrakan pak, belakang gitu. Ngapain gitu? Kita kasih tahu lah kita mau ngontrak pak gitu.
sama bapaknya, udah kita kasih tahu lah kenapa kita dari belakang. Terus bapaknya kaget. Mas yakin mau ngontrak di situ? Ya kan? Mas yakin mau ngontrak di situ? Yakin Pak gitu. Bapaknya cerita. Mas di situ nggak ada satupun yang bisa bertahan ngontrak di situ. Yang bisa bertahan kontrak di situ cuman anak dari timur. Itu 1 minggu. Yang lainnya jam 9 malam, jam 10 malam udah keluar dengan teriakan. Di hari Kaget, pertama? hari pertama. Itu hari pertama. Kaget kan? 2 orang ini kaget. Teman saya ini kaget. Kok bisa gitu? Bapaknya ngelanjut cerita. Jadi saksi dari si anak-anak yang keluar tadi. Karena kan orang jam segitu ya masih lumayan. Kalau di daerah kota kan masih rame ya, nggak di daerah kampung banget. Teriak, tetangga kan keluar ditanya ada apa gitu. Jadi mereka itu dari kesaksiannya ditemuin pocong, diikutin pocong mau kemana-mana diikutin dari belakangnya. Dari situ terjawab dong, kenapa kontrakan itu 1.250.000. Wih, kenapa murah banget? Walaupun itu di tahun 2016 ya. 2016. Tapi 2016. Segitu loh, itu 1 tahun loh. Rumah loh ya. Itu rumah. Ternyata si bapak tadi lanjut cerita, di situ itu sempet ada mahasiswa yang ngontrak di situ gantung diri. Awal mulanya. Sampai akhirnya rumah itu dikontrakin berkali-kali dengan kejadian yang sama. Keluar. Sampai itu anak dari timur itu yang akhirnya nempatin situ, rekor paling lama 1 minggu. 1 minggu. Udah tuh kejadian dari situ, Farul udah nggak mau. Udahlah kita cari tempat yang lain. Faris sempet nih bilang gini, nggak apa-apa lah kita ngajiin tiap hari nanti juga hilang, kata dia gitu. Ya namanya kita anak perantauan pasti cari yang murah dong. Akhirnya kesepakatan gak jadi. Kabur nih. Entah itu mereka gimana ngomong sama ibunya, entah mereka gimana, yang pasti tetap dihubungin kan sama ibunya, karena kan kita udah deal, tinggal pembayaran. Untungnya belum sampai ATM tuh ya? Belum sampai ATM, kita mampir dulu yang ringan. Iya, Jogja kan banyak yang ringan ya. Betul. Udah, mepet nih waktu. Kalau nggak salah tinggal 2 minggu masuk kuliah, kita belum dapat tempat tinggal. Sementara kita numpang di tempatnya Arif. Arif itu tempatnya kosan, 1 kamar kecil. Nah, karena masih panjang sisa kosnya, kita tinggal di sana. Karena nggak dapet kos, kan udah habis kosnya. Akhirnya dapat dari temen sekelas. Jadi dulu itu ada kelas reguler, ada kelas weekend kan kalau kuliah. Teman-teman yang weekend itu kan biasanya yang pada kerja baru bisa kuliah weekend. Itu kasih tahu, ada nih kontrakan, bukan kontrakan sih, ada kos gitu. Mau nggak gitu? Kayak gimana gitu? Ada 2 kamar katanya. Di mana? Dikasih tahu lah, dia nyebutin daerah. Udah, ternyata dia tinggal di depannya, ada kontrakan depan. Nanti saya kasih denahnya. Jadi di depan itu dia tinggal di situ. Nah, ini di belakangnya rumah dia ada kosannya itu. Tapi kita sama-sama bukan penduduk asli situ. Kita sama-sama pendatang. Cuman dia posisinya ngontrak ke rumah di depan karena dia sudah beristri. Ya maklum udah kerja. Ngelihat kondisi kosnya lumayan gede, kosan nih, tapi cuma dua kamar, nggak ada bangunan lagi, cuman itu doang, 2 kamar. Terus ada kayak apa ya, di depan kamar itu masih ada space teras. Itu tempat kita nongkrong, masak, ngeracik bumbu, diskusi, bikin apapun di situ. Singkat cerita, deal, harganya 5 juta. 1 tahun, 4 orang. Berarti kan lumayan ya, daripada yang tadi. Iya, betul. Pindah, yang pertama kali pindah di sana Faris. Faris ini pindah di sana, dia udah tinggal di sana kalau nggak salah 1 minggu. Nah, Faris ini punya cerita waktu pertama kali tinggal di sana. Karena kosan itu kotor banget, kata Faris. Jadi dia datang itu beberapa kali, siang hari itu bersihin, ngerapiin, dan lain sebagainya. Benar-benar kotor, nggak kerawat. Kita nggak ada curiga sama sekali tuh sama kosan itu. Sampai di hari pertama Faris tinggal, ini saya belum ke sana, Arif belum ke sana, Farul belum ke sana, tapi dia udah pindah duluan karena dia yang habis duluan. Saya masih di kampung, Farul masih di kampung. Pindah ke sana di malam pertama, di hari pertama. Malam-malam kamar dia diketok dari luar. Karena Faris ini orang Bima.
Dia kan berani ya. Dibuka tuh pintunya. Di depan itu ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini dia ngomong bahasa Jawa. Tapi kalau kata Faris, intonasi kayak marah. Intonasinya marah. Tapi bahasa Jawa, berhubung dia orang Bima nggak tahu dia ngomong apa. Nggak tahu sama sekali. Akhirnya ya sudah didengerin sama Faris. Terus tiba-tiba pergi tuh nenek-nenek. Tutup dong pintu. Udah tidur. Nggak ada apa-apa. 1 minggu kemudian saya datang. Saya datang. Itu hari apa gitu ya, saya lupa. Kalau nggak hari Sabtu, ya hari Minggu lah datang. Karena udah mau kuliah nih besoknya. Datang, tinggal di situ. Nah, di kosan kita itu kan ada jendela. Ada jendela kaca. Itu nggak ditutup. Jadi kalau misalkan ada orang lewat di depan itu kelihatan. Jadi ada orang lewat di depan tuh kelihatan. Aktivitas yang di dalam kelihatan, orang di luar juga kelihatan. Di malam pertama, setelah saya ngobrol sama Faris, karena kan kita ngobrol dulu sampai hampir jam 11 malam lah ngobrol. Karena malam pertama tuh ngobrol ini itu tentang daerah masing-masing. Yang kenal duluan itu kan Farul, karena mereka teman sekelasnya. Saya kan pendatang, yang adik kelas mereka lah gitu. Nah, ngobrol, pamit lah tidur yuk Mas katanya. Udah tidur lah, udah malam juga, apalagi kan saya habis perjalanan jauh ya. Udahlah, di malam itu saya agak susah tidur. Mungkin ya namanya suasana baru, tempat baru, nggak enak. Di malam itu nggak tahu jam berapa, intinya jam 11 ke atas, jam 12-an, itu ada suara gamelan. Mikirnya, wah Jogja kota budaya nih, jam segini masih ada orang latihan. Saya mikir gitu. Masih ada orang latihan jam segini. Mungkin ada sanggar kali ya di sini. Besok paginya saya tanya dong sama Faris. Fis, kamu dengar nggak ada suara gamelan semalam gitu? Kok jam segini masih ada? Kok malam masih ada orang latihan ya gitu? Dia bilang gini, di sini mana ada suara kayak gitu? Nggak ada nggak ada tempat latihan kayak gitu di sini. Nggak ada sanggar juga katanya. Kok nggak ada? Terus malam suara apa? Ya sudahlah gitu. Nggak saya pikirin. Sampai akhirnya kita pada datang nih semuanya. Faris udah netep di kamar yang pertama, yang samping parkiran. Jadi cuma 2 kamar. Yang saya di samping deket dapur, deket sumur tua. Udah dari situ kita kan berempat nih, punya karakter beda-beda. Di antara kita berempat nih, Farul ini yang paling suka digodain sama anak-anak. Bikin bentuk pocong lah gitu-gitu. Emang rada kurang ajar teman-teman. Suka banget godain jahilnya. Setiap malam sebelum tidur, rutinitas teman-teman itu pakai sarung diikat. Itu sambil gitu suaranya. Itu di depan pintu. Dan sampai akhirnya kaca yang di depan tuh jendela itu ditutup sama kita. Biar nggak kelihatan ya orang di dalam. Tapi kalau lampu kita tidur kan pasti lampu mati. Itu kan pasti ada siluet. Jangan di luar itu ada lampu. Itu ada siluet. Orang lewat, orang apapun ya aktivitas pasti kelihatan lah. Nah, kejadiannya kita semua udah tidur. Farul itu suka main handphone. Entah kadang dia nonton YouTube dan lain sebagainya. Malam, ini udah malam. Dikira itu ada sosok berdiri di jendela tadi. Itu kepalanya si sosok ini tuh benturin ke kaca. Ke kaca itu jendela. Bunyi dong. Bunyi. Si Farul gini, udah Riz, nggak usah ganggu, kata dia gitu kan. Itu, tapi itu sosok masih diem. Nah, dia agak lama itu enggak. Perasaan tadi udah masuk kamar semua anak-anak, nggak ada suara. Meskipun teman-teman di kamar itu masuk nih, kalau masih ada aktivitas tuh kedengar. Ya namanya sampingan, nggak ada lagi rumah. Nggak ada lagi bangunannya di situ. Kedengar dong, kok nggak ada suara. Saya udah tidur. Makin lama makin dilihat. Faris tingginya nggak segitu. Terus kalau kita bikin pocongan itu kan, ya namanya dari sarang itu asal-asalan. Di sini nggak kelihatan. Itu ada. Udah nggak pikir panjang. Itu udah pasti bukan Faris, bukan Arif. Ya udah langsung dia tutup selimut, tidur. Nggak tahu itu sosok apa. Sampai pagi mereka ditanya nggak ngelakuin itu. Itu di jendela. Itu malam-malam, kalau nggak 1 minggu pertama ya 2 minggu pertama. Berarti yang dilihat si siapa? Farul itu bentuknya pocong. Iya, bentuknya pocong. Itu di jendela, siluet ya, siluet. Udah dapat kena dia udah kena nih. Habis itu ganti. Jadi
namanya kita di kosan itu kadang kalau malam tuh suka kebangun kencing dan lain sebagainya. Arif nih, giliran Arif. Karena si Faris sudah kan malam pertama Arif. Arif ini malam-malam pengen BAB. Jadi bangunan untuk kamar mandi itu ada space kosong yang nggak ada temboknya. Jadi cuman ini temboknya sampai sini, tapi atap di sini. Jadi ada space kosong, nggak ada apapun, udah lost lah gitu. Itu di atas jam 12 lah. Dia nongkrong, terus dia nengok ke atas. Di atas itu ada kakek-kakek, bapak-bapak, itu juga nongkrong tapi mungil dia. Di atas tembok. Di space itu. Itu lagi nongkrong. Nongkrong? Iya. Di atas tembok itu? Iya. Jongkok. Dia jongkok. Arif jongkok di bawah. Lagi BAB si Arifnya. Arif lagi BAB. Di atas tuh ada orang. Jam segitu. Tuh coba kalau misalkan kita pikir, dia naik dari mana coba? Nah di sumur, samping kita kan ada sumur tua. Tapi airnya bersih banget sumur tua itu. Kita kan ngambil air dari situ. Udah, mungkin Arif ini kan agak berani orangnya. Dilanjutin, udah, terus habis itu langsung kabur ke kamar. Pas kabur masih ada gak sih? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Terus paginya dia cerita masalah itu. Pernah juga kejadian kalau saya pribadi, itu karena kita beda jam masuk kuliah. Anak-anak itu kan kadang mereka masuk, saya nggak masuk. Pas kebetulan saya pulang kuliah, anak-anak masih kuliah. Nah, pas lagi kuliah, saya masuk kamar, karena kunci kan kita masing-masing bawa. Saya tidur dulu. Tidur di kamar, siang itu, benar-benar siang. Itu mimpi, ngeri banget mimpinya. Jadi, di kosan yang sama, mimpi ke sumur saya. Itu kan ada sumur ya. Kita ke sumur. Ke sumur, tiba-tiba itu dari dalam tuh keluar bapak-bapak. Kakek-kakek tua, jenggotnya segini. Segini. Terus mukanya itu udah keriput gitu loh, Mas. Keriput semua. Terus mulutnya menganga. Langsung ketika saya bangun itu langsung posisi duduk, langsung ngos-ngosan. Apa ya itu? Terus ngerasa kayak bangun tidur kayak ada yang ngawasin. Bingung, akhirnya duduk di depan. Duduk di depan lama tuh kan, di depan kamar ada teras. Duduk lama di situ sambil nenangin diri, terus anak-anak datang. Saya nggak cerita. Nggak berani cerita, tapi saya cerita ke teman lain yang bukan satu kosan. Karena khawatir ya kalau cerita ke teman kosan itu. Udah, kejadian itu udah. Ternyata setelah usut punya usut, Farul juga mengalami mimpi yang sama kayak saya. Farul itu malah 2 kali. Dia ketemu sama kakek-kakek yang keluar dari sumur. Yang kedua, dia ketemu kuntilanak di sampingnya kamar mandi. Jadi kamar mandi, tembok belakang kamar mandi ini tempat kita nyuci piring. Dia ketemu ada sosok di situ kuntilanak. Lagi nyuci piring? Enggak, diem aja. Tapi itu di mimpi. Itu di mimpi. Nggak lama dari itu kita berempat nih. Karena kita berempat hidup di perantauan pasti masak bareng. Gantian lah nanti siapa yang masak, siapa yang nyuci piring. Kalau udah masak udah pasti nggak nyuci piring. Kalau udah nyuci piring udah pasti nggak masak. Gitu kan. Kita punya tugas masing-masing. Rutin lah kita lakuin itu. Kebetulan, ini seingat saya harinya hari Selasa, kalau nggak salah. Kita masak di samping kamar. Kamar itu, samping kamar kita itu masih ada space. Itu kita kasih meja, kita taruh kompor, masak di situ. Di sampingnya pas itu ada sumur tua. Nah, pas masak, sore nih, kalau kita makan biasanya habis isya. Habis makan itu kita nggak langsung selesai, kita ngobrol dulu soal ya macam-macam lah yang kita bahas soal kuliah dan macam-macam. Kebetulan di waktu itu lampu mati. Udah dong, karena saya sama Farul itu nggak ikut masak. Kita bagian nyuci piring. Arif sama si Faris itu ngepel lantai karena mereka udah masak. Nah tempat kita makan itu dipel sama mereka, itu rutin kita pel. Setelah dipel lampu mati itu. Kan orang masak itu ada sisa kayak panci, ya kan? Itu kotor masihan di tempat dapur. Ini saya yang alami. Jadi jaraknya berapa ya? Antara paling kalau nggak 1 meter 2 meter lah. Saya sama Farul nih. Farul bawain
piring kotor macam-macam. Dia masih di situ, masih di depan kamar. Saya di dapur. Itu kalau nggak salah 2 meteran lah. Saya ngambil. Pas mau masuk ke dapur itu, kan pas di depan kamar mandi ya, dapurnya itu. Pas depan kamar mandi ini, mau belok ke kiri ke dapur, itu di pojok itu udah kayak ada sosok putih. Tapi saya nggak tahu apa. Cuman dari atas ke bawah itu kayak udah merinding banget, Mas. Udah benar-benar merinding. Dari saya ngambil, sosok itu deket. Itu benar-benar deket banget. Terus barang-barang yang di atas kompor tadi yang kotor, itu kan saya taruh di tempat cucian. Ya kan, tempat cucian. Nah, itu tuh dari samping kiri sama kanan. Ya, itu saya didampingi sampai ke tempat cucian. Itu perkiraan jam 8:30 malam. Tapi posisi lampu mati. Didampinginya siapa nih? Sama kuntilanak 2. Pokoknya sosok, saya nggak tahu ya itu apa. Tapi sosok 2, rambutnya seginilah, tapi putih, terus mukanya nggak kelihatan, mukanya ketutup sama rambut. Itu jam segitu. Nah, tapi Farul nggak ngelihat, cuman saya doang. Itu cuma sampai di situ, terus saya panggil, "Tuh, ayo temenin," gitu, bawa senter HP karena ada flash ya HP-nya. Dia udah bawa nih, terus kita nyuci. Tapi nyuci itu udah nggak tenang banget, Mas. Nyuci udah nggak tenang, tapi sosok nggak ada. Tapi udah nggak tenang banget, merinding, nggak enak banget. Farul tuh udah pengen, "Ayo udah cepetan gitu." Udah selesai, kita taruh piringnya, kita langsung masuk ke kamar. Oh iya, baru ingat karena itu kejadiannya pas gelap ya. Gelap. Jadi kelihatan putih doang tuh ya. Kelihatan putih doang. Cuman muka juga kelihatan. Jadi dia ada di samping kiri sama kanan. Iya. Itu dari, ya Allah, cuman berapa meter sih? Dari dapur ke tempat cuci piring itu nggak ada 3 meter. Deket banget. Deket banget. Nah, space untuk nyuci piring ini sama sumur itu paling 1,5 meter lah. Bisa kita jongkok buat nyuci piring itu bisa. Suatu ketika ada teman kita nih main. Nah, teman ini emang suka main nih. Kadang dia pagi-pagi tuh suka bangunin kita. Jam 5:30 dia udah di kos, tapi cewek. Gitu, "Ayo bangun," gitu kan. Ke pasar lah, ngajak belanja ini itu macam-macam. Karena dia suka masak di kosan kita, karena luas. Udah gitu, kita selama tinggal di sana nih, nggak pernah ketemu sama pemilik kos. Nggak pernah. Sampai lulus, nggak pernah. Hah? Nggak pernah ketemu. Bayarnya gimana? Ke itu, yang kontrakan depan. Oh. Dia yang transfer. Jadi karena harga segitu ya kadang atap bocor juga. Itu kita komplain ya kita sendiri ujung-ujungnya yang benerin. Nah, temen nih main. Banyak lah teman kita main ke sana. Itu kan sampai nginep-nginep juga karena bebas. Nah, suatu ketika dia datang siang. Kita lagi kuliah dong. Kita nggak ada di rumah. Dia datang. Karena dia udah tahu letaknya kunci, nyelonong aja masuk ke kamar kita. Terutama kamar saya sama Farul. Karena saya kamar berdua. Udah masuk, dia dulu di dalam ngerasa nggak enak. Lari dia ke burjo. Dia sih kesaksiannya dia itu banyak yang ngeliatin. Banyak yang ngeliatin, nggak nyaman. Akhirnya dia langsung lari ke burjo. Ke burjo depan. Karena nggak tahulah dia ngerasain apa di sana. Tapi belum sempat ngelihat sosok apapun. Nggak sempat ngelihat sosok apapun. Cuman ngerasa ada yang banyak yang lihat. Dia kabur. Udah, itu orang luar. Nah, ada lagi kejadian. Kalau ini beberapa kali kita ngelihat kayak kembaran. Karena kita jadi mahasiswa nih kan kadang agak suntuk ya. Hiburannya nonton. Karena hiburan nonton, suatu ketika saya lagi nonton. Nah, Farul ini lagi di luar. Dia ngelihat sosok yang katanya dia itu saya masuk kamar mandi. Dia ngelihat dari belakang, ngelihat dari ya cuman pergelangan tangan aja lah. Punggung doang sama dia kelihatan. Itu masuk kamar mandi. Nah, dari situ kan dia langsung masuk ke kamar. Dia nanya, "Loh, kok kamu di sini?" kata Farul. Lah emang iya gitu, dari tadi kan nonton. Nah, terus yang masuk ke kamar mandi siapa? Itu kejadian bukan sekali. Itu saya juga pernah ngalamin. Teman-temannya lain pernah ngalamin. Kalau kejadian itu. Jadi selama kita tinggal di sana, gangguannya itu intens banget itu ya di semester pertama lah. Tapi setelah 1 semester itu kita lewatin, udah nggak terlalu banyak gangguan, ya sekedarnya aja. Nah, pas kita udah mau selesai, ya udah akhir, teman-teman udah mulai tesisnya udah selesai, udah mau wisuda. Karena kita sudah terbiasa masak, suatu ketika beberapa kali kita nggak masak.
beli di depan. Di depan itu ada penjual lotek sama angkringan. Kita sering banget nih beli lauk di sana. Kalau nggak beli di angkringan ya di penjual lotek. Nah, dia warga asli di situ. Nah, karena keseringan beli di sana, akrab lah, suka ngobrol, cerita. Ternyata bapak angkringan ini tetangga kos kami, tapi dia rumahnya di agak samping. Oke. Jadi samping kos kami itu ada tembok kayak penghalang antara ini tanah dia, ini tanah pemilik rumah. Jadi ada tembok rumah yang tinggi. Nah, cerita, Mas tahu nggak Mas sejarah dari kosan Mas, kata dia gitu. Nggak tahu Pak, kita kan cuma nempatin gitu. Jadi kosan Mas dulu itu gudang gitu. Cuman kita mikirnya ya kok gudang, tapi ada 2 kamar gitu. Ya intinya kosan kita itu sudah lama nggak ditempatin karena kalau dilihat tuh nggak layak untuk ditinggali. Ya harga segitu Mas, ya harga segitu nggak layak ditempati, nggak ada yang ngekos di sana itu lama. Terus baru ada kita yang nempatin. Itu terus akhirnya kita ceritalah, Pak, kita pernah kejadian seperti ini kita ceritain ke si bapak tadi. Bapaknya cuman ya senyum-senyum ngeiyain karena belakang rumah dia. Yang kontrakan depan kita nih, yang teman kita bayar kosan tuh, itu aja kalau habis maghrib tuh nggak berani ke belakang. Kan kita sumurnya jadi satu, torennya jadi satu. Jadi kalau toren habis ya dia habis. Gitu. Nah, saklarnya ini di sampingnya sumur. Coba kalau malam udah nggak ada lampu. Itu karena kita tempatin aja ada lampu, kita kasih lampu. Pasti gelap banget di situ. Cuman sumurnya ya airnya jernih. Yang sering bermasalah di situ itu bukan sumurnya. Pompanya itu selalu bermasalah, nggak tahu kenapa. Kita udah berkali-kali benerin. Emang dia pompanya rusak atau apa kita nggak tahu. Itu sering banget rusak. Tapi nggak pernah diganti pompanya? Nggak pernah diganti. Itu emang udah warisan dari sana. Sampai akhirnya kita tahu dari Bapak Angkringan kalau itu sudah lama nggak ditempati. Gitu. Tapi nggak ada kejadian apa-apa? Maksudnya tuh sebelum Mas dan teman-teman ke situ tuh ada yang nempatin nggak sih gitu? Nggak ada. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Kalau dari keterangan si Bapak yang di depan, penjual tadi itu, kita pertama. Dari dulu ada, terus kosong lama, terus baru kita yang nempatin. Makanya di awal tuh, pas Faris datang pertama itu kan bersih-bersih. Itu dia bilangnya gitu, si Bapak Angkringan tadi. Tapi pas Mas Misbah itu ke sana, itu memang keadaannya udah bersih. Udah. Dan memang layak. Tadi kan kata bapaknya sebenarnya nggak layak kan? Iya. Udah bersih. Tapi kalau kita ngelihat atap nih ya, ya kayak nggak layak lah. Jadi atap itu kan pakai genting ya. Itu nggak rata, bergelombang gentingnya. Jadi kalau hujan bocor kayak gitu. Oke, kegeser gitu. Iya, kegeser. Orang gentengnya itu kan reng usuk itu diganti sama itu kok bambu sama mereka. Jadi udah benar-benar yang ya jelek lah. Tapi teman-teman di akhir itu banyak yang ke kosan kita. Nginep lah, suka makan di tempat kita lah. Itu karena si Faris ini kalau masak enak. Jadi teman-teman kasih itu sering datang. Di akhir-akhir udah nggak terlalu banyak gangguannya. Di awal-awal tuh yang lumayan intens lah. Ada gangguannya. Jadi kita di sana tinggal sekitar 1 tahun, tapi saya lanjutin sampai saya selesai 2 tahun di sana. Terus udah terakhir saya ke sana itu pas pandemi, itu saya pernah ke sana sekali, itu kosan nggak ada yang nempatin dan ada rumputnya ya segini saya. Udah benar-benar nggak dirawat? Nggak dirawat kosannya. Jadi pas terakhir saya ke sana, loh kok udah kosong gitu, udah nggak ada yang ngerawat. Sempat nanya sama si bapak yang angkringan itu, penjualnya ini asalnya dari mana? Jadi rumah itu tuh kayak rumah sengketa antar saudara. Jadi diwarisin ke ini, terus habis itu dari ini katanya sudah dibeli sama ini, terus habis itu katanya udah dibalikin lagi ya, ribet lah. Jadi masalah warisan, makanya kosan itu nggak laku-laku sampai akhirnya kita yang nempatin. Pas saya bayar yang kedua, karena saya di sana 2 tahun ya, saya lanjutin 2 tahun, itu orangnya beda. Saya bayar yang kedua, dari orang yang pertama beda. Ya masalah sengketa itu tadi, gitu. Tahunya dari mana? Karena kan itu Mas bayar ke yang kontrakan depan, tahunya dari mana? Kalau orang yang berbeda.
yang kontrakan depan itu bilang ke bapak siapa gitu, dia nyebutin nama bapak. Transfernya? Iya, kalau saya ibu-ibu udah tua. Iya, paham. Gitu. Itu rumahnya sengketa antar saudara lah. Jadinya ya nggak ada yang nempatin. Jadi waktu saya bayar itu ya udah sama ibunya. Gitu. Orangnya beda. Iya. Orang yang pertama tadi dia bilangnya bapak siapa nyebutin nama, yang kedua ini sama ibu. Kalau ibu tuh saya sempat masih punya kontaknya. Karena saya sempat tinggal di rumah si ibu. Jadi pas saya ngambil ijazah atau ngambil apa gitu, karena kan kosan udah habis nih, saya bilang, Bu, saya boleh nggak numpang di rumah ibu 1-2 hari gitu buat ngambil ijazah gitu. Ya boleh aja mas, main ke sini gitu. Udah tinggal di rumah si ibu 1 malam atau 2 malam gitu. Terus sambil cerita-cerita, ya saya juga dapat tambahan cerita masalah rumah itu yang sengketa sama saudaranya. Ya cerita masalah keluarga lah. Dapat cerita seremnya nggak dari isi ibu? Enggak sama sekali, karena nggak ada yang tinggal di situ. Nggak ada yang tinggal di situ? Nggak ada yang tinggal di situ. Yang punya bukan orang yang tinggal di situ. Dia ada di, ya kita masih jalan yang sama, jalannya sama, cuma dia jauh gitu. Itu masih jalur lurus, jalannya sama, cuma dia jauh. Yang kita bayar pertama, tapi kalau yang bayar yang kedua ini lumayan. Ya dibilang jauh ya nggak jauh, deket ya capek kalau jalan kaki. Itu 5 juta 2 tahun, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu murah banget sih. Murah sih, murah. 4 orang loh. Iya, 1 tahun loh masalahnya ya. Iya. Nah, ini kan tadi gua tuh sempat kayak ini nggak layak kalau kata Bapak Angkringan. Nah, pas lo ke sana, itu pas kalau kamar mandinya itu lu pas pertama kali ke kamar mandi bau jengkol gak sih? Enggak lah. Atau nggak bau kecoa? Enggak. Kamar mandi udah, kita waktu datang ke sana itu udah bersih kan, ada biasanya kalau kamar mandi jorok bau jengkol kan, bau kecoa. Bau kecoa. Ya. Itu yang banyak di dapur. Bener bau kecoa? Iya. Bener kan? Iya. Bau kecoa. Gak salah gua. Kalau Rara bau kecoa coba deh mas. Karena udah lama jomblo. Sosok kakek yang dimimpi Mas Misbah itu sama gak sama sosok kakek yang dilihat sama Mas Farul? Mas Farul ketika dia lagi sama Arif. Ada kemungkinan sama. Ada kemungkinan sama? Ada kemungkinan sama, karena itu kan lokasinya berdekatan. Kamar mandi, tempat cuci piring, sumur. Ciri-cirinya gitu udah sempet dikasih tahu? Kalau saya sama Farul itu ciri-ciri sama, sosok yang sama, dia keluar dengan cara yang sama. Tapi kalau Arif dia punggung. Jadi munggungin. Oh, yang ini yang lihat kayak... Iya, pas BAB. Iya. Tapi dia pas BAB. Jadi dia BAB, ngelihat ke atas, ada sosok itu munggungin dia. Bapak-bapak. Oh, paham. Iya, ya. Jadi yang itu loh, yang BAB itu, lihatnya punggung doang ya. Okay. Tapi kalau sama si yang sama-sama bermimpi, ketemu sosok kakek ini sama nih ya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya sama. Dan keluarnya juga sama-sama keluar dari sumur itu. Farul itu mimpinya itu cuma 1 sosok kuntilanak, enggak 2. Tapi di tempat antara cuci piring sama kamar mandi, nempel di tembok. Di dapur sama kamar mandi. Iya. Iya. Tapi 1 sosok. Tapi kalau saya sendiri 2. Itu posisinya gelap, lampu mati. Didampingi, samping kiri kanan. Lu nggak langsung kabur mas? Kalau gue sih udah kabur sih, maksudnya ya ini siapa nih? Kabur gimana? Udah kalau kita ngeliat sosok kayak gitu kan kayak nge-freeze ya. Ketakutan gimana? Udah dari atas sampai ke bawah tuh udah merinding banget. Saya manggil sama Farul, karena deket kan, cuma 2 meteran ya, 2-3 meter itu. Saya manggil, "Farul sini cepat" gitu. Terus dia bawa itu flash HP. Dia yang nge-flash sambil ngambil cucian yang selesai saya cuci. Dari si siapa Farul ya? Iya. Itu nggak ngeliat apa-apa ya? Nggak ngeliat apa-apa dia. Cuma ngerasain merinding. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya ini kosan udah lama nggak ditempatin aja. Nggak ditempatin. Kemungkinan menjadi angker ya. Iya. Beda sama yang kontrakan yang pertama ya. Beda. Nggak tahu karena bunuh diri, ada yang bunuh karena diri. ada yang bunuh diri. Oke, Mas Misbah ada yang mau ditambahin lagi? Cukup ya? Cukup. Oke. Dan buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, langsung aja ke sosial medianya Mas Misbah. Ada di mana Mas Misbah? Ada di TikTok umbi.ptn. TikTok? Iya. Punya TikTok nih? Iya. Apain Mas kontennya?
Istri yang bikin konten. Oh, istri yang bikin konten. Iya. Dikira Mas ya joget-joget. Enggak. Mantap. Enggak ada joget-joget. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Ya udah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Misbah. Izin pamit. Bye.